Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pagi ini kita berada kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Kristia Kalf, Pendeta Jemaat GKI Layur, yang akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara dalam perenungan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita meminta pertolongan Roh Kudus ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar suara Tuhan. Dalam kesibukan hidup, dalam pergumulan, dalam kelelahan yang kadang tidak kami ungkapkan kepada siapapun, kami percaya Tuhan hadir dan mengenal kami satu persatu. Bukalah hati kami untuk menerima firman dan sapaan-Mu, sucikan pikiran kami agar kami boleh peka menangkap apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang hendak kami renungkan bersama boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan peneguhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, Sapaan Gembala saya beri judul Keluargaku, Smirnaku, yang diambil dari Kitab Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Kitab Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari awal yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian dari pesan Kristus kepada jemaat Smirna yang selalu menggugah hati saya. Dikatakan, aku tahu kesusahanmu. Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung kuasa dan kehangatan yang luar biasa. Tuhan tidak berkata, aku dengar kamu sedang susah, atau aku kira kamu sedang berjuang. Tuhan berkata dengan sangat personal, aku tahu. Seolah ia berdiri sangat dekat di ruang keluarga kita, di samping meja makan kita, di dalam keheningan kamar kita, dan berbisik, aku melihat semuanya. Aku tahu apa yang sedang kamu tanggung. Ya, dalam bacaan kita diperhadapkan dengan sebuah jemaat yang bernama Smirna. Jemaat Smirna tidak besar, mereka tidak kuat di mata dunia. Mereka ditekan, mereka ditolak, mereka dimiskinkan, mereka dicurigai. Namun, justru merekalah jemaat yang Tuhan puji. Miskin secara ekonomi, tetapi kaya di hadapan Allah, tertekan oleh keadaan, tetapi tekun di dalam iman. Smirna mengajarkan kita bahwa ukuran Tuhan sangat berbeda dari ukuran manusia. Bapak Ibu Saudara, saat merenungkan jemaat Smirna, hati saya langsung terpaut kepada keluarga-keluarga di jemaat kita, rumah-rumah kecil yang Tuhan bentuk sebagai gereja kecil, tempat iman dirawat dan kasih dipupuk setiap saat. Harus diakui bahwa saat ini banyak keluarga kita sedang berada dalam pergumulan. Mungkin di dalamnya adalah keluarga kita. Ada keluarga yang ditindih kecemasan ekonomi. Ada keluarga yang bekerja dari pagi hingga larut hanya untuk bertahan. Ada yang merawat anggota keluarga yang menua dan melemah. Ada pasangan yang sedang berjuang memahami satu sama lain. Ada orang tua yang menahan air mata melihat anaknya bergumul mencari arah hidup. Ada keluarga yang merasa kecil,
tidak sehebat orang lain dan mulai menganggap diri tidak berarti. Dan seperti jemaat Smyrna, banyak keluarga berkata dalam hati, apakah Tuhan masih lihat? Apakah Tuhan masih ingat? Dan Tuhan menjawab sama seperti kepada Smyrna, aku tahu kesusahanmu. Kesetiaan kecil di rumah adalah ibadah besar di mata Tuhan. Apa yang Tuhan minta dari jemaat Smyrna bukanlah hal yang rumit, bukan kekuatan besar, bukan prestasi spektakuler. Tuhan hanya berkata, tetaplah setia. Setia itu seringkali kecil bentuknya, tetapi besar nilainya. Setia berdoa walaupun singkat dan sederhana. Setia mengasihi walau hati lelah. Setia mengampuni walau masih sakit dan terluka. Setia menyediakan waktu bersama walau sibuk tidak memiliki waktu. Setia menjaga meja makan menjadi tempat saling mendengarkan. Setia menahan kata-kata yang melukai. Setia berkata jujur saat dunia memilih jalan pintas. Inilah kekayaan rohani yang Tuhan lihat. Inilah mahkota kehidupan yang mulai ditenun dari kesetiaan-kesetiaan kecil yang kita lakukan di rumah kita. Jangan takut, Tuhan menyertai rumahmu. Sama seperti jemaat Smyrna, keluarga-keluarga kita dipanggil Tuhan untuk tidak takut menghadapi apa yang harus dilaluinya, dijalaninya, karena keluarga-keluarga kita dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Jangan takut menghadapi masa depan yang belum jelas atau bahkan penuh dengan ketidakpastian. Jangan takut bila keluarga tampak bergerak perlahan. Jangan takut bila keluarga tidak sempurna seperti di media sosial. Jangan takut bila saat ini terasa seperti berjalan dalam lembah kemuraman. Tuhan tidak mencari keluarga yang sempurna. Tuhan mencari keluarga yang setia. Dan di sanalah Smyrna berdiri. Kecil, ditekan, tetapi dijaga dan ditolong oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti Tuhan membentuk jemaat Smyrna menjadi kaya dalam iman, demikian pula Ia membentuk setiap keluarga di jemaat kita yang sederhana, yang penuh perjuangan, yang tampak rapuh, menjadi gereja kecil yang memancarkan harapan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Dan ketika Tuhan berjanji, setialah sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ia tidak hanya berbicara tentang kemuliaan akhir zaman, tetapi juga tentang penguatan hari demi hari, bahwa setiap kesetiaan kecil yang kita lakukan mulai dari rumah tidak akan ada yang sia-sia di matanya. Kiranya setiap keluarga di jemaat kita menjadi seperti Smyrna, mungkin kecil, mungkin sederhana, tetapi kaya dalam kasih, kokoh dalam iman, dan teguh dalam perjuangan. Tuhan menyertai setiap rumah, setiap langkah, setiap air mata, dan setiap kesetiaan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membawa diri kita menjalani hari ini dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Tahu dan Maha Mengasihi, kami bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan mengenal setiap kesusahan kami, setiap pergumulan keluarga kami, bahkan hal-hal kecil yang sering tidak dilihat oleh orang lain. Saat kami melangkah menjalani hari ini, jadikanlah firman Tuhan yang baru kami dengar sebagai pelita bagi rumah kami. Tolong kami untuk tetap setia dalam hal-hal sederhana, dalam kasih, dalam kesabaran, dalam pengampunan, dalam ketulusan di tengah membangun keluarga. Kuatkan kami agar tidak takut menghadapi masa depan seperti jemaat Smyrna yang Engkau hibur dan teguhkan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap keluarga di jemaat-Mu menjadi Smyrna masa kini, kecil tetapi kaya di hadapan-Mu, sederhana tetapi kokoh di dalam iman. Berkatilah langkah kami hari ini, jaga setiap hal yang akan kami lakukan,
dan biarlah semuanya ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup doa ini dan menyerahkan hari kami dalam tangan penyertaan Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati.